Usia kurang lebih sekitar 3 bulan, bobot sudah mencapai up 3 kilo. Ini adalah anakan entok saya yang saya beri pakan alternatif tanpa pabrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sampai sore ini. Semoga kita semua diberikan sehat selalu. Oke, berjumpa lagi bersama saya Zainuddin Ahmad Official, channel yang membahas tentang seputaran dunia perentokan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga rezeki kalian ditambah berkahnya, ditambah jumlahnya, dan juga saya doakan semuanya sehat selalu. Dan untuk yang baru menemukan channel ini, mohon untuk mendukung channel ini dengan mengklik subscribe, like, dan bagikan channel ini agar kita dapat saling sharing dan berbagi ilmu pengetahuan tentang dunia ternak entok. Dalam dunia peternakan entok, momok yang paling sangat menakutkan yaitu adalah tentang kos pakan atau biaya pengeluaran pakannya. Banyak peternak yang gulung tikar ataupun minder sebelum melakukan ternak entok ini karena pertimbangan biaya pakan yang cukup besar sekali. Nah, untuk menyiasati itu tentunya kita perlu berinovasi ataupun mempunyai inovatif bagaimana untuk menekan biaya pakan dalam berternak entok ini agar tidak menguras kantong. Tentunya pakan-pakan yang digunakan itu adalah pakan alternatif yang bernilai gizi tinggi dan mempunyai cukup gizi yang dibutuhkan oleh para entok-entok kita agar mereka dapat sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, di sini saya dalam berternak entok tidak menggunakan pakan pabrikan sama sekali. Mulai dari usia 3 minggu atau kurang lebih sekitar 3 minggu atau paling lama itu 1 bulan sudah saya stop dari pakan pabrikan. Saya hanya menggunakan pakan pabrikan itu untuk anak entok mulai dari dia turun dari raman atau menetas sampai usia 2 minggu itu murni menggunakan pakan pabrikan yang berkualitas bagus atau berprotein di atas 20%. Tanpa menyebutkan merek, ya mungkin banyak di toko pakan tentang pakan alternatif, pakan pabrikan atau sentrat yang berprotein 20% lebih, yang tentunya harus berkualitas karena di musim di awal-awal pertumbuhan mereka itu sangat dibutuhkan sekali untuk anak-anak entok. Ini anak entok anak entok saya yang berusia kurang lebih sekitar 3 bulan. Alhamdulillah dengan cara metode pemberian pakan alternatif dari keseluruhan ini semuanya sehat tanpa ada satupun yang mengalami kematian. Adapun pakan yang saya pakai untuk menunjang pakan alternatif yaitu adalah ini adalah daging giling ataupun ikan giling, ya, ikan giling dari teman saya yang mempunyai bisnis jualan ikan pilet atau daging ikan. Itu limbahnya dari kepala-kepala ikan ataupun tulang-tulang ikan, sisa-sisa dari ikan-ikan itu digiling, lalu saya campurkan
dengan tetes tebu atau molase. Untuk takaran 5 kilo daging giling itu saya campurkan 3 tutup tetes tebu dan juga 3 tutup EM4. Dan ini adalah salah satu tanduan saya untuk bahan campuran dari pakan alternatif sebagai doping proteinnya. Ini doping proteinnya, ini terbuat dari daging ataupun limbah ikan tadi ya, yang kita giling. Itu saya campurkan dengan molase dan EM4. Saya aduk dengan sedikit campuran yang bersifat basah seperti sampah-sampah sayuran ataupun sampah dapur. Perbandingannya itu 3:1, jadi 3 daging giling atau sampah ikan tadi dengan 1 kilo sampah-sampahan dapur. Nah, ini waktu kita pembuatan penggilingan daging-daging ya. Saat itu karena daripada limbah ini dibuang, saya punya ide kalau dibuat campuran untuk pakan entok, tentunya ini sangat mempunyai nilai protein yang sangat tinggi. Makanya sampai sekarang oleh teman saya, jika ada pesanan untuk daging pilet, dia menyisihkan untuk limbahnya tidak dibuang, akan tetapi langsung digilingkan dan meminta saya membawa sedikit campuran dedak agar lebih agar tidak terlalu basah dalam penggilingan bahan pakan ini. Lihat, dari 5 kilo mungkin sekitar 3 kilo dedak itu saya campurkan itu dengan 5 kilo bobot ataupun limbah ikan. Ini daging ikan murni yang saya campurkan dengan dedak. Ini nanti akan saya berikan untuk entok-entok saya itu sebagai bahan campuran, bukan sebagai pokok. Pakan alternatif tetap saya menggunakan bahan-bahan pakan alternatif yang ada di lingkungan seperti azolla, eceng gondok, daun mengkudu ataupun daun singkong dan lain-lainnya, dicampurkan dengan limbah sampah dapur. Saya campurkan lalu saya berikan doping ataupun campuran ini ya, yang saya campurkan dengan air encer dengan perbandingan 2 gayung air itu hanya 3 gelas bubur ikan ini. Setelah saya campurkan dengan air ya 3 gayung, lalu saya aduk dengan semua bahan-bahan pakan alternatif seperti cacahan eceng gondok, cacahan odot ataupun cacahan dari azolla ya, dari cacahan daun mengkudu ditambahkan azolla dan sampah dapur. Itu untuk kapasitas 80 ekor. Biasanya saya 2 kali mengaduk, jadi sekitar 6 gelas daging ataupun gilingan dari sampah ikan ini dicampurkan dengan 2 bak ukuran 20 kilo. Nah, kurang lebih berarti adalah 40 kilo. Itu 40 kilo pakan alternatif saya campurkan dengan 6 gelas dari bubur sampah ikan ini. Dan alhamdulillah setelah berjalan kurang lebih 3 bulan ini dengan pemberian pakan 2 hari sekali, tidak setiap hari saya berikan, akan tapi saya berikan 2 hari sekali campuran ini. Untuk ternak saya semuanya sehat-sehat, gemuk ya, dan nafsu makannya cukup lumayan tinggi. Sekarang tidak memilih ataupun tidak pilih-pilih nafsu makan dalam memilih makan-makan mereka. Mereka lahap sekali untuk makannya. Nah, ini bukti dari anak-anak entok saya yang berusia 3 bulan.
Jadi 1,5 bulan itu di 3 minggu itu di box pembesaran pertama awal untuk breeding. Yang kedua itu langsung saya pindahkan di kandang panggung yang agak lebar. Saya doping dengan sedikit campuran alternatif untuk membiasakan mereka. Setelah itu, setelah umur 1,5 bulan saya liarkan ataupun saya umbar sambil diberikan pakan, yaitu tadi alternatif campuran pakan-pakan yang sudah saya jelaskan di awal. Alhamdulillah up itu untuk yang jantan itu sudah 2 kilo lebih, dan untuk yang betina itu 1,7. Kemarin sudah saya timbang untuk 3 bulan. Padahal ini adalah jenis lokal ya, jenis lokal, silangan entah silangan keberapa dari indukan Rambon, tapi jauh sekali. Demikian ya informasi yang saya sampaikan di dunia ternak entok saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, semuanya mohon untuk dimaklumi karena saya hanya sebagai peternak pemula. Adapun jenis yang saya budidayakan itu adalah jenis entok lokal, itu hampir 80%, dan sisanya yang 20% adalah campuran silangan, bukan entok-entok sultan ataupun entok-entok yang bagus. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, mudah-mudahan sukses selalu.